Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sarmila dengan NIM 2023020080, kelas 4C jurusan Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Saya akan membuat video ini untuk menyelesaikan tugas pertama Al-Islam Kemuhammadiyahan. Pada video kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana perjalanan manusia dari alam ruh hingga alam kubur. Perjalanan manusia dari alam ruh hingga alam kubur. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengambil perjanjian dan kesaksian calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka. Yang kedua adalah alam rahim. Yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di dalam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah, gumpalan daging, kemudian ditiupkan ruh dan dijadikan janin yang sempurna. Setelah mencapai 9 bulan atau lebih, maka lahirlah manusia dalam keadaan tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Yang ketiga adalah alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan balik. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Yang keempat adalah alam barzah. Fase berikutnya adalah alam barzah atau alam kubur. Di sana mereka akan tinggal sendiri. Yang akan menemaninya hanyalah amal mereka sendiri. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzah. Yang kelima adalah alam akhirat. Kehidupan di hari akhirat, surga tempat bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan neraka tempat bagi orang-orang yang kafir dan berbuat kejahatan. Ragam orientasi hidup manusia. Yang pertama adalah orientasi hidup spiritual, fokus pada hubungan dengan Tuhan atau kekuatan spiritual lainnya, mengutamakan nilai-nilai spiritual seperti kesabaran, kebaikan, dan kebijaksanaan. Yang kedua adalah orientasi hidup material, fokus pada pencapaian kesuksesan material seperti kekayaan, status sosial, dan kekuasaan. Yang ketiga adalah orientasi hidup humanis, fokus pada pengembangan diri dan hubungan dengan orang lain. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan diciptakan manusia adalah dalam rangka pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan seluruh aturannya yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Adapun fungsi dan tugas manusia di dunia. Fungsi manusia tidak lain adalah bukan sebagai khalifah di muka bumi, dalam rangka menegakkan hukum dan aturannya sebagaimana firman-Nya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah?" Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Adapun manusia yang tidak mau melaksanakan tugas dan enggan merealisasikan tugas dan perannya, maka ia adalah manusia yang jahil, bodoh, dan zalim, sebagaimana disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72.